Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Ya. Sekarang Ibu minta kepada salah satu ketua kelas untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang siapa hari ini yang tidak hadir? Semua hadir. Alhamdulillah. Coba Ibu minta tolong periksa kiri kanannya di bawah kursinya, mungkin ada yang sampah. Kalau ada sampah boleh diambil. Ya, terima kasih. Pretesnya itu nanti tertera di depan di layar. Silakan mencari jawabannya, dan cara menjawabnya adalah dengan menunjukkan kartu ini. Di sini adalah sudah jawaban A, B, C. Kalau jawaban kalian A, maka posisi huruf A itu di atas. Atau kalau jawaban kalian B, maka posisi huruf B ini harus ada di atas. Dan ini nanti Ibu akan scan. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu lembaran jawaban ini. Tolong jawabannya diangkat, nah, biar Ibu scan di HP. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Sudah. Alhamdulillah kita sudah mengadakan soal pretest sebelum memulai pembelajaran. Uji pretest. Ibu akan bertanya, siapa yang pernah berbuat baik kepada orang lain? Ya, coba Anda selanjutnya berikan contohnya apa? Saya mengambilkan cadar teman saya. Nah, bagus pertanyaan, jawabannya Anda pasti. Kemudian, apakah kamu pernah memperlihatkan kepada orang lain tentang kebaikan yang kamu lakukan? Coba Anda Sulaiman. Tidak, Kenapa? karena kebaikan tidak perlu dipamerkan. Iya, bagus. Kemudian yang berikutnya, kenapa kebaikan tidak bisa diceritakan kepada orang lain? Ayo, siapa? Ya, Ananda Sarah? Karena bisa mengurangi pahala. Iya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang riya. Ya, jadi hari ini tema kita tentang riya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat menelaah atau mengetahui dalil tentang sifat riya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekiranya kalian bisa menghafalnya lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan makna sikap, menguraikan makna sikap riya dan pengertiannya. Jadi
dan apa dampaknya itu bisa kita pahami setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat merinci sebab-sebab dilakukannya sifat riya, penyebab-penyebab dari perbuatan riya itu. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat menguraikan cara menghindari dan manfaat menghindari sifat riya. Silakan amati gambar di depan dan simak video berikut ini. Nah, setelah kita mengamati gambar dan video tersebut, kira-kira kata kunci apa yang dapat kalian perhatikan yang tadi dari tayangan gambar tadi? Oh, ya coba Sarah. Orang sholat sambil selfie. Ya, orang sholat sambil selfie. Kemudian dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang kata kunci yang dapat kalian ambil? Ya, Suhaimin, Yang mengamalkan suatu ibadah. iya, orang yang memamerkan suatu ibadah. Nah, berkaitan dengan gambar dan tayangan video tersebut, maka pembahasan kita hari ini tentang riya. Silakan simak slide berikut ini tentang pengertian dan dalil riya. Nah, larangan dari riya, sifat riya itu sudah jelas di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu bi'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Artinya menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan menyakiti perasaan yang menerima, seperti orang yang menakarkan hartanya karenanya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang riya. Apa itu riya? Di sini dijelaskan, riya adalah menurut bahasa asal katanya yaitu arya'u, yang artinya menampakkan, memamerkan kalau bahasa kita ya. Memamerkan yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Ya, memperlihatkan kebaikan kita, apakah itu kepada teman, kepada sahabat, kepada masyarakat. Nah, itu termasuk riya. Melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Jadi, ibadah yang kita lakukan, kemudian kita pamerkan, kita upload di Instagram, kita upload di Facebook,
dengan bertujuan untuk dipuji orang untuk agar diketahui oleh orang. Yang berikutnya yaitu sebab-sebabnya. Apa penyebab dari riya itu? Yang pertama yaitu terlalu dikagumi oleh orang lain, banyak fansnya, banyak followernya, ya, banyak yang suka like, subscribe dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu lari dari celaan, tidak mau dicela, dia tidak mau ada celaan, dia tidak mau ada kejelekannya gitu, maunya yang dipuji aja, yang baik saja. Kemudian yang ketiga, ragus akan apa yang diperoleh atau yang didapati oleh orang lain. Kemudian ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Ambisi itu keinginannya terlalu berlebihan, ya, itu ambisi namanya. Kemudian yang berikutnya yaitu senang karena lezatnya pujian orang lain, terlalu terlena dengan pujian orang lain, disanjung, kemudian dikagumi, itu membuat dia lena, membuat dia lalai. Kemudian yang berikutnya lalai akan dampak dia. Dia tidak menyadari dampak dari perbuatan dia itu, ya. Jadi itulah penyebab-penyebab dari sifat riya itu timbul. Kemudian yang berikutnya dari sifat riya itu yang pertama yaitu riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal karena dia menyerang pribadi kita, ya, hati kita, ya, hati kita yang diserang oleh riya itu. Jadi ini sensitif sekali sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu nilai amal solehnya hilang. Jadi nilai kebaikan yang kita lakukan, yang kita perbuatkan itu, maka dia akan hilang oleh sifat riya. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu riya adalah syirik khafi. Syirik khafi itu artinya tersembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian yang berikutnya yaitu terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau kehormatan. Nah, ini adalah dampak negatif dari sifat riya. Kemudian yang berikut yaitu cara menghindarinya. Agar kita tidak terjangkit atau terkena penyakit riya, maka apa yang kita lakukan? Kira-kira. Nah, di sini ada beberapa cara, ya, untuk menghindari dari sifat riya. Yang pertama yaitu memperbaiki niat ibadah. Ya, ibadah kita niatnya itu hanya kepada Allah. Ya, niat kita ibadah itu hanya kepada Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua yaitu menghindari kita berbuat baik itu hanya diniatkan kepada Allah dan hindari untuk dilihat orang. Ya, kalau bisa disembunyikan. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan bahwa ketika tangan kanan berbuat kebaikan, maka usahakan tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, itu anjuran untuk kita menyembunyikan kepada orang lain apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kehusyukan dalam beribadah. Nah, di sini juga pentingnya untuk bersifat baik, berbuat baik, kemudian khusyuk, fokus, ya, di dalam suatu perbuatan yang bernilai ibadah. Jadi khusyuk kepada yang berikutnya adalah hidup sederhana. Nah, itu adalah beberapa poin cara menghindari diri dari sifat riya. Ya, sekarang kita masuk di diskusi. Nah, untuk berikutnya yaitu ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Silakan ini kelompok 1 sesuaikan dengan urutan mejanya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan mejanya diatur. Soalnya sudah tertera di dalam lembaran LKPD ini, silakan dibaca, disimak
dan sesuai perintahnya tolong dikerjakan. Memamerkan satu itu berlakuan di sana. Analisis permasalahan di depan tadi, maka Ibu akan meminta salah satu dari kelompok masing-masing untuk mewakili maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dimulai dari kelompok satu, silakan. Dua orang ya. Yang satu membaca soal dan yang satu membacakan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1. Nama saya sendiri Sumiati. Di samping kanan saya, alhamdulillah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan narasi tersebut, menurut Anda, apakah Pak Zain termasuk golongan orang yang ria? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, apa yang dilakukan oleh Pak Zain tidaklah termasuk pada perbuatan ria. Karena Pak Zain menyumbangkan dananya dan membantu kegiatan warga, bukan karena ia pamer kebaikannya. Akan tetapi, Pak Zain tulus dan ikhlas membantu warga. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan Pak Zain. Adapun persoalan warga yang mendokumentasikan kebaikan Pak Zain bukanlah disuruh oleh Pak Zain, akan tetapi itu merupakan inisiatifnya mereka sendiri. Menurut Anda, apakah sudah tepat langkah yang dilakukan salah satu warga yang mendokumentasikan tersebut terkait dengan tujuannya memotivasikan warga yang selalu berbuat kebaikan? Tuliskan cara lain yang dapat memotivasi warga untuk selalu berbuat baik. Menurut kami, apa yang dilakukan oleh salah satu warga tersebut tidaklah salah. Selama itu bukan tujuan untuk memamerkan kebaikan Pak Zain. Akan tetapi,
Jika dokumentasi itu untuk memamerkan agar Pak Zain dipuji orang, maka itu termasuk salah dan masuk pada kategori perbuatan ria. Tulislah cara menghindari sikap ria dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Cara kami menghindari perbuatan ria di sekolah, yaitu: pertama, selalu menjaga sikap dan sopan santun terhadap sesama, berusaha untuk tidak berlebihan di dalam melakukan suatu perbuatan, melakukan kebaikan terhadap teman dengan cara ikhlas, dan tidak perlu merekamnya. Adapun cara kami menghindari perbuatan ria di rumah, yaitu selalu beribadah tepat waktu walaupun tidak dilihat orang, menjaga tingkah laku terhadap kedua orang tua, tidak berlebihan di dalam melakukan perbuatan. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari hasil pemaparan kelompok 1, kami baru mendapatkan penyaji menyebutkan cara lain untuk memotivasi warga untuk berbuat baik. Tolong sebutkan cara lain untuk memotivasi warga berbuat baik. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami, cara lain untuk motivasi warga untuk berbuat kebaikan adalah dengan mengajak warga bergotong royong, membersihkan selokan dan lingkungan sekitarnya. Demikian. Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi atau yang dipertanyakan, silakan. Ya, alhamdulillah cukup kami sampaikan kepada kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan pemaparan dari beberapa kelompok tadi, maka kita masuk di dalam mereview kembali pembelajaran kita hari ini. Ya. Apakah kalian sudah berperilaku menghindari sifat ria? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada yaitu kita akan membagi seperti yang pertama tadi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan dalam poster atas, ya. Ibu akan men-scan-nya. Atau kalau jawab kuis di depan dan jawabannya dipersiapkan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih kalian sudah mengisi postcardnya tadi. Selanjutnya untuk PR di rumah silakan buka halaman 30, kerja di rumah atau di asrama. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis.